Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang percintaan ke depannya ya. Apa yang akan kamu rasakan, apa yang akan kamu alami ya. Kalaupun mungkin ini sudah terjadi, ya berarti kamu fokus pada solusi. Kalau belum, ya berarti kamu berjaga-jaga ya, ataupun ya doakan kalau ada hal-hal baik untuk lebih cepat masuk dalam hidupmu, diaminkan dan ya selalu berpikir positif. Kira-kira hal apa yang akan terjadi dalam hidupmu di hari esok tentang cinta? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk cintamu ke depannya ya, perasaan cinta ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu dimana tentang koneksi cinta. Ada yang bilang, Kak Ica, jangan cinta-cintaan terus dong readingannya, yang lain, karir, keuangan, ataupun apapun ya. Banyak ya readingan sudah saya reading kemarin ya, untuk karir, untuk keuangan, terus untuk kesehatan ya. Cuman energinya kalau bicara cinta, energinya paling up, jadi ya saya ambil untuk energi percintaan. Bisa dicek di playlist ya untuk karir, keuangan, terus juga kesehatan ya. Ada banyak judul-judul. Ya memang dominasi saat ini adalah percintaan dari energinya, sehingga saya mereadingkan sesuai dengan energi yang paling tinggi ya. Jadi disesuaikan aja, untuk kamu bisa menyesuaikan ya dari tema ataupun judul-judulnya. Bisa dipilih aja dan bisa lanjut mendengarkan. Oke, kita langsung lihat ya untuk koneksi ini. Oke, di sini ada The Moon ya. Ada beberapa yang merasa sedih ya. Kenapa kehidupan percintaanku seperti gini? Kenapa takdirku seperti gini? Kenapa aku dipertemukan dengan orang yang seperti begitu ya? Ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri yang akhirnya membuat sedih, stres ya, bahkan trauma karena terkoneksi dengan orang yang salah, orang yang toksik, orang yang berdrama. Kalaupun mungkin kondisinya ya, ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica, readingan ini tidak sesuai karena saya sekarang ini ada terkoneksi dengan orang yang selalu membahagiakan saya, selalu mengerti akan diriku, selalu betul-betul ada untukku. Ya berarti readingan ini bukan untukmu ya, karena saya mengambil energi tema kita, judul hari ini adalah energi yang paling tinggi, yaitu percintaan, tetapi koneksinya memang energi yang paling tinggi adalah energi dimana cinta yang merana, cinta yang sedih, cinta yang berdrama, cinta yang manipulatif. Nah itu ya, jadi kondisinya saya merasakan energinya di sini, orang-orang ini ada banyak orang yang palsu yang terkoneksi dengan diri, memberikan cinta yang palsu. Memberikan cinta yang palsu kayak gimana Kak Ica? Dia melihatmu dulu ya, melihat kamu dari segi apa yang bisa dia dapatkan, keuntungan apa yang bisa dia dapatkan, bibit bebet bobotnya gimana, dari orang tuanya bagaimana, bisa tidak saya setir dia, bisa tidak orang tuanya saya setir, bisa tidak orang tuanya pelit tidak, orang tuanya kaya tidak, orang tuanya gimana, dari pendidikan mana ya, ada beberapa seperti gitu. Padahal dia tidak tahu diri bahwa dia sendiri itu kere, miskin, terus jelek juga ya, tapi mau menuntut yang
glowing, yang macam-macam, padahal nggak kasih duit. Mau diasuh seperti ibu, ya. Jadi dia mau mencari orang tua pengasuh, bukan seperti orang tuanya, ibunya gitu ya. Ada seperti gitu yang mau diurus saja. Ya, dia santai-santai baik, kamu yang urus dari makannya, dari pakaiannya, dari macam-macam semuanya, ya. Ngurus anak, ngurus rumah, ngurus kerjaan, kamu semua. Ini ada beberapa yang merasa bahwa kok hidup saya kok begini gitu. Kenapa ada orang yang modelnya kayak gini gitu. Ya, pada saat kamu komplain dibilangnya tidak bersyukur. Pada saat kamu komplain dibilangnya cerewet. Pada saat kamu komplain, padahal komplainnya ini bukan untuk yang menjatuhkan. Komplain ini artinya bertukar pikiran untuk mencari solusi dari masalah. Tetapi dia selalu berpikir dari sisi negatif, di mana saya ya dihakimi, saya dimarahi, saya selalu disalahkan, ya. Dia merasa seperti gitu, ya, karena ketidakmampuannya, dan bahkan berdrama untuk mencari pembelaan pembenaran dengan mengungkit-ungkit kebaikan apa yang sudah pernah dia berikan kepadamu. Entah mungkin dia kasih hadiah, mungkin dia kasih apa gitu ya. Dia ngungkit-ngungkit. Padahal kamu sendiri nggak ngungkit-ngungkit apa yang pernah kamu kasih ke dia. Nah, ini orang ini ya. Jadi kamu hati-hati, kalau kamu sudah terkoneksi dengan orang ini, berarti orang ini memang hanya mau memanfaatkan kamu, ya. Tapi kalau kamu belum mendapatkan, ya kamu sudah harus tahu ciri-cirinya bahwa orang-orang yang model kayak gini tidak pantas untukmu. Di mana kondisinya dia hanya datang pada saat kamu jaya, pada saat kamu jatuh dia pergi. Jatuh dalam hal apa? Mungkin kamu sakit, ataukah mungkin kamu dalam kondisi krisis ekonomi. Ya, mungkin kamu nggak punya kerja, nggak punya penghasilan, dia sudah uring-uringan, ya. Karena apa? Tidak mendapatkan kenyamanan. Tidak mendapatkan kenyamanan dari mana? Ya karena dia nggak tenang, mau makan pakai apa kalau kamu nggak kerja. Jadi ada beberapa yang menyemangati, kamu harus kerja, kamu harus semangat. Lihat di sana banyak orang yang mau kerja nggak dapat kerjaan gitu. Orang yang melamar kerja belum dapat kerjaan. Dia menyemangati kamu, tapi dia sendiri malas, sendiri tiktokan, sendiri santai baik, nggak kerja, ya. Jadi kondisinya ya memang kamu merasa bahwa ada intuisi bahwa ini orang kayaknya hanya memanfaatkan, tetapi kamu berpikir lagi, apakah cuma perasaanku aja. Ingat, perasaan kamu itu adalah bisikan semesta, tapi pada saat kamu happy, ya, pada saat kamu tenang, bukan pada saat kamu lagi gerasah gerusu emosi baru dengarkan suara hati. Wah, itu dibilangnya itu kamu di vibrasi bawah, itu bisikan setan, itu ya, bisikan iblis, ya. Jadi harus bisa membedakan di mana kondisi hatimu, suara hatimu, ya, pada saat kondisi kamu lagi tenang, nyaman, ya. Makanya mengambil keputusan itu pada saat tenang, bukan pada saat emosi, ya. Karena beda vibrasi. Pada saat kamu mengatakan dia jahat pada saat emosi, ya berarti itu bisikan setan, ya. Tetapi pada saat kamu tahu bahwa kayaknya saya dimanipulasi nih, pada saat kamu sudah tenang dan berpikir jernih, ya itu bisikan Tuhan bahwa orang itu tidak pantas bersamamu. Tetapi terkadang kamu kayak macam kurang peka terhadap intuisi kamu, sehingga kamu ya masih terjebak dalam kondisi toksik, ya. Saya merasakan energinya dia lagi memantau kamu, ya, di sini. Kamu nih lagi apa? Kamu nih. Jadi walaupun mungkin kondisinya dia nggak melihat kamu, tapi ya itu CCTV berjalannya banyak, ya. Mungkin sahabatnya, atau mungkin dia cari tahu dari mungkin sahabat-sahabat kamu, ataupun orang-orang tetangga-tetangga kamu, ya. Karena orang gini nih mau lihat dulu, ya, kamu sudah stabil dalam keuangan ataukah bagaimana, ya. Karena dia ingin datang lagi untuk numpang hidup, ya, numpang fasilitas, numpang enak, numpang tenar. Ya mungkin sekarang kamu sudah jaya dalam hal apapun, dia mau datang nyosor-nyosor dengan maafkan aku, ya. Ataupun juga ya mencari-cari perhatian dengan mendekati orang-orang terdekat kamu, entah mungkin kalau kamu sudah mempunyai anak, ya, supaya mereka lah yang membujukmu, bukan dia, ya. Dan kamu datang sendiri untuknya, atau orang tuanya ke kamu, atau orang mendekati orang tua kamu, mendekati sahabat-sahabatmu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana kamu merasa bahwa kayaknya cinta ini stres, ya. Pada saat saya nggak butuh, saya sudah senang dia datang. Pada saat saya butuh, dia pergi. Jadi kamu tuh ingin waras, ya, dimana saya nggak ingin waras, ingin tenang dan pikiranku jernih, ketimbang bersama dengan dirinya stres, mumet, pusing, saya yang capek sendiri, saya yang dijadikan babu, saya yang harus menyelesaikan drama-drama dia, saya yang harus mengasuh anak, ya, anak kecil dan anak besar, ya. Anak besar tuh dirinya gitu, ya. Jadi capek sendiri.
Bahkan untuk membeli kebutuhanku aja nggak bisa karena terlalu banyak kebutuhan dari mereka-mereka gitu. Ibaratkan kamu yang kerja sendiri untuk menghidupi contohnya berapa orang gitu, bahkan sampai dengan keluarga besarnya. Karena terkoneksi dengan orang pemalas tapi gengsinya tinggi, ya. Nah ini sudah miskin gengsi pula, ya. Mau jadi apa gitu, ya. Plus pemalas. Jadi kamu kayaknya aduh nih orang nih kayak aduh bagaimana ya, masih ada ya manusia model gini ya, kayak macam pasrah-pasrah kayak anak bayi gitu ya, yang mak minta ini mak minta itu diturutin ya. Jadi kamu kayak aduh nih orang nih kayak bingung juga mau bilang apa, saya juga bingung mau bilang apa ya, karena orang begini itu tidak tahu diri ya, dikasih jantung dikasih hati minta jantung ya. Jadi ya ada beberapa yang memilih untuk meninggalkan pasangan toksiknya dan memulai dari awal. Ada pula juga saya lihat dia tidak terbuka dalam soal keuangan, menipu ya, akhirnya dia menipumu. Akhirnya dia tertipu sekarang ya. Contoh, dia bilang saya mau pakai untuk pengobatan, kirimkan uang gitu. Ujung-ujungnya dia nggak pakai pengobatan, dia pakai untuk mungkin game online, judi online atau ke klub atau kemana gitu ya, happy-happy gitu. Nah ini akhirnya apa? Pada saat uangnya sudah tidak ada, ujung-ujungnya bingung ya karena sudah habis uangnya. Orang-orang yang dia bawa happy-happy pergi gitu. Ujung-ujungnya kamu tahu bahwa dia tipu kamu sudah tidak mau memberikan lagi bantuan. Nah ini jadi dia menyesal ya, sudah nggak dapat bantuan, ketahuan bohongnya, terus teman-temannya yang dia happy-happy kemarin pergi, dia tidak ada uang juga ya, pusing dan bahkan ada hutang ya, atau bahkan ditipu. Nah ini jadi orang-orang begini ini tidak pantas bersamamu karena tidak tahu diri ya. Macam contoh juga kamu yang kasih makan dia, malah dia menghina kamu dan keluargamu ya. Disuruh kerja nggak mau, alasan ini itu, padahal pemalas ya, bilang toksik lah inilah itulah ya, padahal sebenarnya memang dia malas ya. Duh, kamu terkoneksi dengan orang yang bikin sakit kepala ya. Jadi memang saya lihat ini kayaknya temanya ini betul-betul kamu butuh kewarasan. Jadi kamu mau milih cinta atau kewarasan ya. Cinta makan hati, stres, bingung, pusing, mumet, kere pula karena mempertahankan cinta yang toksik, cinta yang salah. Tapi kalau kamu memilih waras ya konsekuensinya sepi. Tapi ada beberapa juga yang saya rasakan energinya nggak apa-apa kesepian. Yang penting saya nyaman, tenang, damai dalam hening gitu. Ketimbang rame-rame pusing, stres, kere ya, banyak hutang pula. Ya, ujung-ujungnya dapat orang-orang vibrasi bawah yang mana tertularkan kemiskinan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Bukan berarti saya menjelek-jelekan ya, tapi memang seperti gitu. Kebanyakan ada orang yang hidupnya tenang, nyaman, damai, tiba-tiba mumet, stres, pusing, miskin. Karena apa? Terkoneksi dengan orang-orang yang level bawah. Makanya hati-hati terkoneksi dengan siapa kamu bergaul, akhirnya ikut-ikutanlah kamu karena terkoneksi dengan energi mereka. Kamu terkoneksi dengan orang pintar, kamu akan memiliki penambahan pengetahuan. Kamu terkoneksi atau bergaul dengan tukang penjual parfum, kamu akan ke percik wangi. Ya, begitupun kamu terkoneksi dengan orang yang pola mental miskin, kamu juga akan terkoneksi ikut-ikutan malasnya, magernya. Ya, mental miskin kan begitu, mental pengemis juga gitu. Ya, bukan berarti saya bilang pengemis itu jelek atau apa, tidak, tapi mental. Ada pengemis tapi mental kaya. Dia mengemis tapi dia mental kaya, di mana dia tidak mencuri. Ya, kalau ini kan alasan punya sesuatu tetapi mencuri hasil orang dengan menipu, alasan ini. Nah ini jadi mental miskin itu ya, orang kaya tapi ada mental miskin ya. Jadi lihat tempatmu berada di mana, jangan sampai kamu terkoneksi dengan pasangan yang mana mental miskin, kere, mau diurus ya. Kalau kamu tidak mau itu terjadi ya sebelumnya kamu harus berpikir bibit bebet bobot. Bukan hanya dia saja yang melihat dari bibit bebet bobotmu, tapi kamu juga harus melihat dari bibit bebet bobotnya ya. Kalau bisa setara, atau kalau bisa ya dia lebih di atas gitu, supaya dia bisa mengangkatmu ke atas. Kalau kamu mendapatkan pasangan yang di bawah ya, contohnya laki-laki, dia di bawah, kan laki-laki kan harus mengayomi. Kalau kamu mendapatkan laki-laki yang di bawah dari levelmu ya siap-siap kamu turun level. Tapi kalau kamu mendapatkan suami yang high class ya siap-siap kamu akan dibawa ke tempatnya, yaitu kamu dibawa ke atas gitu. Jadi ini khusus untuk wanita ya, karena energinya yang tersakiti kebanyakan energi feminim, energi wanita, tapi tidak
tidak terpungkiri juga ada pria ya. Tetapi energi paling besar ini adalah wanita yang mana lagi gemes dengan pasangannya yang toksik, pasangannya pemalas, pasangannya tukang selingkuh, tukang judi, pelit, kasar, dan manipulatif. Waduh. Jadi sudah tidak mau dengan drama cinta yang murahan. Mau koneksi dengan orang yang betul-betul tulus, bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan memang betul takut akan Tuhan. Bukan hanya sekedar bicara takut akan Tuhan, tetapi menggunakan agama, menggunakan firman untuk memanipulasi orang. Ini ada, ya, memanipulasi kelihatan agamais, kelihatan begini, kelihatan padahal itu topeng untuk bisa melancarkan atau mendapatkan simpati dari orang lain. Nah itu. Ya, jadi kamu tidak mau terkoneksi dengan drama-drama cinta dari orang-orang yang hanya membuat pusing, hanya membuat stres ya, dimana kamu mau terkoneksi dengan orang-orang yang waras aja. 1-2 orang gak apa-apa, yang penting waras, ketimbang banyak orang tapi penuh drama ya, capek, lelah. Mendingan seleksi, dan ya saya lihat hidupmu ke depan akan jauh lebih baik. Kamu akan lebih introvert dan produktif. Kamu fokus pada keluargamu dan dirimu ketimbang berfokus pada melayani drama-drama dari dirinya yang toksik. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat untuk koneksi berikut ya di percintaanmu, di mana kamu akan lebih tegas, lebih menyayangi dirimu, lebih fokus pada pencapaian dan cita-citamu ketimbang melayani dirinya yang tidak mempunyai tujuan hidup ya. Jadi kamu juga akan berhati-hati, dan kalaupun mungkin kamu sudah terbebas dari mereka yang toksik, kamu akan, saya rasakan energinya lebih memilih untuk tenang dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Dan ya itu yang paling utama adalah menyeleksi siapa yang benar-benar tepat untuk masuk dalam hidupmu. Tidak segampang kayak dulu ya. Jadi kamu sekarang tuh lebih selektif untuk melihat bibit-bibit orang yang mana ya harus dia juga seimbang atau setara dengan dirimu ya, tidak mau dimanfaatkan lagi dan lebih mengandalkan diri sendiri dan Tuhan ketimbang mengandalkan orang lain, tetapi ujung-ujungnya malah dipermainkan atau dimanfaatkan seperti gitu. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dirinya yang berdrama dan membuatmu tidak waras di sini ya. Untuk kamu lebih waspada aja, di mana koneksinya kamu terkoneksi dengan ada huruf U, huruf T, huruf B, huruf M, S, X, R, Z, K, E, H, N, O, Y, J, F, P, Q, dan W. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak di resonate, mungkin dari tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini. Kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, Capricorn, Scorpio, Aries, Leo, Aquarius, Virgo, dan Sagittarius. Jadi inilah koneksi dari inisial dan zodiaknya, di mana koneksi dirinya yang berdrama akan cinta ya. Semoga resonate, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.